Indonesia turut mendorong agar ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya dengan strategi pengatur rantai pasokan global yang pada akhirnya akan mengundang sumber investasi. Untuk mewujudkan target tersebut, ASEAN dan Indonesia terus bekerja keras dengan menjalin kerjasama komprehensif bersama negara lain, salah satunya adalah dengan China. Indonesia sebagai salah satu founding fathers Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Ketua KTT ASEAN tahun ini senantiasa memastikan ASEAN menjadi kawasan yang tidak dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Indonesia pun mendorong ASEAN sebagai pusat baru dan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan strategi mengatur rantai pasokan global yang pada akhirnya akan mengundang sumber investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASEAN dan Indonesia terus bekerja keras dengan menjalin kerjasama komprehensif bersama negara lain, salah satunya China. Indonesia dan ASEAN menganggap China adalah mitra penting dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama lebih dari 3 dekade. Secara ekonomi, China adalah mitra dagang terbesar ASEAN. Begitu juga sebaliknya, ASEAN adalah mitra dagang terbesar China. Perdagangan keduanya mencapai 975 miliar US dollar. Beijing juga menjadi sumber investasi asing terbesar keempat bagi ASEAN dengan nilai 13,8 miliar US dollar di 2021. Salah satu hal yang diperhatikan ASEAN terhadap kerjasama China yakni meningkatkan fokus pada konsep China Plus One Strategy, di mana perusahaan-perusahaan negeri tirai bambu ini mendiversifikasi operasinya atau mendirikan basis manufaktur baru di luar negeri. Langkah ini dilakukan sambil tetap memperhatikan keberadaannya di China, sembari mencari peluang investasi baru seperti kawasan ASEAN. Dikutip dari The Age Malaysia, Kepala Ekuitas Pertumbuhan East Spring Investments John Tsai mengatakan, China Plus One Strategy membuat negara-negara ASEAN bersama dengan India menjadi penerima manfaat terbesar dari diversifikasi rantai pasokan global tersebut. Pasalnya, China sebagai pusat manufaktur terbesar di dunia memiliki nilai tambah manufaktur sebesar 4,9 triliun US dollar pada 2021. Dari sisi investasi, ASEAN terus menjadi tuan rumah investor asing. Data ASEAN Stats menunjukkan aliran investasi asing atau Foreign Direct Investment di ASEAN sepanjang 2022 mencapai 224,12 miliar dolar Amerika. Angka tersebut meningkat 5,54% dibandingkan tahun 2021. Adapun lebih dari 60% FDI di ASEAN dicatatkan oleh Singapura atau sebesar 141,18 miliar dolar Amerika. Sementara Indonesia menjadi sasaran FDI terbesar kedua di ASEAN dengan nilai 21,96 miliar dolar Amerika sepanjang 2022. Sektor manufaktur tetap menjadi sektor yang paling signifikan pada tahun lalu dengan investasi yang naik ke level tertinggi sepanjang masa, yakni sebesar 62 miliar dolar Amerika, di mana industri elektronik dan listrik di ASEAN tetap menjadi penerima utama investasi di bidang manufaktur. Dengan demikian, kawasan ASEAN masih menjadi magnet dan tujuan menarik bagi investor dunia. Karena itu, pertumbuhan nilai investasi menjadi salah satu capaian dalam KTT ASEAN ke-43. Hal tersebut akan dituangkan dalam deklarasi Asian Epicentrum of Growth yang akan disepakati oleh pemimpin negara ASEAN.